Hai 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 semuanya, lagi ngapain nih? Udah nguras bak mandi belum? Atau lagi nyuci celana ompol? Yang penting itu tai kucing deket pintu buruan kalian hempaskan, oke? Semua all of you para pecandu film gratisan pastilah udah tahu judul film yang satu ini, The Kingsman. Sebuah film bergenre action komedi yang dimainkan secara epik dan menggelitik. Sukses yang pertama dibikin lanjutannya, yang juga sukses ngasilin hujan cuan yang deras buat si pemodal tentunya ya, penonton mah cuma nonton doang. Kingsman yang satu ini beda banget sama yang dua sebelumnya. Yang ini mah lebih serius, irit ketawa dan pantang ngebanyol. Ya mirip-mirip lah sama guru matematika kalian, atau calon mertua yang garang tapi menadak melo pas lihat lembaran merah. Banyak berkaitan dengan sejarah asli, khususnya Perang Dunia Pertama. Yang tentu ajalah tetap diramain pakai bumbu micin sampai 5 kiloan, biar gurih-gurih nyoy gitu loh. Dan ingat, nonton film ini wajib sambil diam. Jangan berisik, apalagi sambil lari dan jumpalitan. Ya, karena pasti capek lah. Dan kalian bakal dituding stres sama tetangga satu RT. Oke, sebelum dilanjutkan silakan diklik dulu tombol like dan subscribe-nya. Dan share juga ke teman saudara dan tetangga sekampung ya, biar rame. Ayolah, kita putar aja. Cus. Satu hari di awal abad ke-20, di ujung selatan benua Afrika, konvoi kereta kuda palang merah internasional membelah gersangnya padang savana yang luas tak berujung. Di dalamnya seorang bangsawan Inggris, Orlando Oxford, jadi salah satu penumpang utama. Tujuan mereka di sana untuk mengunjungi kamp pimpinan Jenderal Herbert Kitchener. Tiba di sana, Orlando disambut keadaan menyedihkan para tahanan kamp konsentrasi. Dengan diantar Kapten Morton, dia pun berjumpa Jenderal Kitchener. Sementara itu istrinya Emily bersama sang anak Conrad menunggu di kereta di luar camp. Tapi karena belum keluar juga, Emily akhirnya ninggalin Conrad buat nyari lakinya di dalam camp. Dan Conrad anteng nongkrong bareng Sola si kusir delman. Of course. And which one would you be? Saat konvoi hendak masuk ke camp, meletus tembakan dan dengkul Orlando pun pecah seketika. Situasi kacau balau itu ternyata disebabkan oleh aksi Edun, seorang penembak jitu musuh. Dan ketika Emily bergegas balik ke kereta, dia memotong bidikan musuh sehingga jadi korban salah sasaran dan terkapar di tempat. Si sniper sendiri berhasil dihabisi sama Sola. Kematian maminya itu disaksikan langsung sama si kecil Conrad. Belasan tahun setelah peristiwa itu, Conrad menjelma jadi seorang pilot yang gagah. Dan Sola tetap setia menjadi pengawalnya. Orlando sang ayah yang berjalan menuju istana keheranan dengan sikap seorang pelayan bernama Polly Watkin. Ia ngejedok gak ngasih penghormatan padanya. Saat ditegur dia malah balik ngebongkar hal lain. Dan ternyata Polly ini ada anu-anunya juga sama bokapnya Conrad. Sedang di halaman rumah, Sola giat melatih Conrad skill bertarung dan membunuh. Sebagai prajurit tangguh suku Afrika dan punya segudang pengalaman tempur, tak sulit baginya buat melatih Conrad. Sore itu Orlando dan putranya main ke kota karena ada janji meeting. Mereka pada kongko di tukang jahit pinggir jalan. Ketika itulah Orlando nyeritain sejarah keluarga, bahwa nenek moyang mereka adalah kaum bangsawan yang mendapat gelarnya dengan cara kotor, berbohong, merampok, menjarah dan membunuh. Yaudah, kayaknya ini sebuah fakta guys. Ingat ya, negara Inggris itu rajanya kolonial di seluruh dunia. Ternyata mereka ketemuan sama Kitchener di sana. Dan setelah cuap-cuap sana sini, si jenderal ngungkapin kamsudnya, yaitu meminta tolong Orlando untuk menjaga pemimpin Austria Franz Ferdinand dari incaran musuh-musuhnya. Di suatu tempat, lift tradisional itu memanjat pelan tebing cadas yang menjulang tinggi. Dan ternyata ada peternakan embe di atas sana. Wow, amazing lah pokoknya. Di atas awan loh. Di dalamnya sedang digelar rapat rahasia para perusuh dunia persilatan. Dan mereka merencanakan makar terhadap Ferdinand, penguasa Austria. Untuk tugas kotor itu, Prinsip, si bandit petasan, telah ditunjuk sebagai eksekutornya. Di Sarajevo, iring-iringan Ferdinand yang menuju istana tuan rumah disambut meriah penduduk.
dan Orlando bersama Conrad duduk bersamanya. Namun tanpa mereka sadari, bahaya sedang mengincar. Dari balik kerumunan, tiba saja sebuah bom rakitan dilempar ke mobil Ferdinand. Untungnya serangan itu berhasil digagalkan Conrad. Prinsip si bandit petasan yang gagal mengeksekusi udah mau bunuh diri aja, stres dia mau nelen pil KB biar mati. Ketika mendadak mobil Ferdinand lewat di depan matanya dan masuk ke jalan buntu di sampingnya. Begitu lihat ada kesempatan emas, dia segera aja nyabut becengnya dan dari dekat dia ngabisin Ferdinand dan bininya tanpa ampun dan belas kasihan. Peristiwa itu sangat memukul bapak dan anak ini. Mereka gagal menjalankan tugasnya melindungi pemimpin Austria dari ancaman. Dan pembunuhan itu memicu ketegangan antar negara yang sangat bisa mengarah pada perang besar antar Inggris, Jerman, dan Rusia. 3 negara adidaya dunia pada zaman tersebut. Pembunuhan Franz Ferdinand membuat Kaisar Wilhelm dari Jerman edan, Tsar Nicholas dari Rusia beringas, dan Raja George dari Inggris panas dalam aja lah. Pokoknya gaswat banget kalau kejadian perang. The Biang Kerok peperangan di Eropa ternyata si penggembala, dia nama kodenya begitulah. Dia udah happy aja ngebayangin bakal pecah lagi perang besar di benua biru itu. Secara dia bawaannya emang ngalir darah berokokok di urat nadinya. Jadi arah hidupnya itu emang selalu bikin kacau dan menumpahkan aja darah. Karena ternyata tanah kelahirannya yaitu di Skotlandia selama 7 abad masih di bawah bulu keteknya Inggris, dijajah habis guys. Dan sekarang yang dapat misi khusus adalah Grigori Rasputin, si dukun cabul. Adu bacot kecil pecah di rumah Orlando ketika Conrad kekeh pengen daftar jadi sukarelawan perang. Sedang babenya sama sekali kagak setuju dan ngelarang. Maka buat nenangin anaknya yang berdarah muda, Orlando pun nyeritain masa-masa kelam dia saat jadi pasukan perang. Tapi ya gitulah percuma, tetap gak mempan, namanya juga darah muda, mendidih. Sedang di tempat lain, Rasputin si dukun mulai menjalankan aksi rahasianya. Dengan pakai racikan putau rumahan, dia merekayasa anaknya Tsar Nicholas biar gak sadarkan diri. Lantas dia menekan Tsar agar mundur dari perang untuk menyelamatkan anaknya. Dan dia pun nurutin aja maunya si dukun. Rasputin ngegunain pengaruhnya buat ngendaliin Tsar. Dan keadaan itu mulai tercium oleh Jenderal Kitchener yang menyetujui pembentukan pasukan elit untuk ngabisin Rasputin secepatnya. Tak lama kemudian Kapten Morton dan Kitchener sudah menaiki kapal menuju Rusia untuk menjalankan misi rahasia. Tapi tanpa sepengetahuannya, mara bahaya besar sedang mengintai mereka dari bawah laut. Dan God forgive me. ledakan hebat pun membelah dan menenggelamkan kapal seketika. Terjangan torpedo kapal selam telah mengubur semua penumpangnya ke dasar laut. Orlando dan Conrad sadar bahwa rentetan kejadian terakhir ada benang merah operasi intelijen. Ada satu rahasia. Ternyata sebelum tewas, Jenderal Kitchener sempat menulis surat buat Orlando yang akhirnya bisa merubah sikapnya soal Conrad. Maka dibukalah rahasia besar itu pada anaknya. Di dalam ruangan khusus, Conrad dibuat tercengang dengan segala yang ia lihat dan dengar dari ayahnya. Tanpa ada yang tahu, Orlando rupanya telah membangun jaringan besar spionase lintas negara yang punya kemampuan infiltrasi mumpuni. Dan pada saat itu, keputusan telah diambil, yaitu menuntaskan Rasputin si dukun cabul. Di kereta api yang melaju kencang ke Rusia, rapat operasi pun digelar. Conrad yang pertama kali ikutan cuma bisa melongo doang, ya namanya juga anak baru, anak bawang. Dan di istana Tsar, dia dengan grogi segera melakoni tugas perdananya. Ini merupakan operasi tipu muslihat tingkat tinggi. Dan Orlando lancar betul memainkan perannya. Dia membuka jalan bagi aksi berikutnya. Tapi dalam prakteknya, rencana itu tak semudah untuk dikerjakan. Rasputin itu ternyata sangat-sangat licin. Dia bahkan bisa berbalik menjebak Orlando dan hampir saja ngebunuhnya jika Conrad dan Sola tidak segera ngedobrak pintu.
Bersenjatakan belati, skill bertarung Rasputin bukan kaleng-kaleng guys. Sola yang banyak makan garam pun sampai ngesot dibuatnya tanpa ampun. Conrad yang belum pernah ngebunuh musuh malah gemetaran pas ada kesempatan. Dan akhirnya dia malah jadi mainan buat Rasputin. Ya, namanya juga masih mentah guys. Di saat genting begitu, skill assassin Orlando langsung naik maksimal. Bareng anaknya dia ngeroyok itu dukun sampai nggak bergerak di kolam. Tapi semua itu ternyata belum kelar. Karena Rasputin ternyata belum koit. Dan dia baru benar-benar dihempaskan setelah didor sama Polly. Kematian Rasputin membuat bosnya, The Biang Kerok, marah besar. Segera aja dia menunjuk penggantinya si botak kinclong Vladimir Lenin untuk meneruskan tugas si dukun. Angkatan Laut Jerman di bawah perintah Wilhelm gencar menenggelamkan kapal penumpang Amerika di Laut Inggris. Pembantunya udah ngingetin, jangan sampai Amerika marah dan gabung Inggris untuk merangin mereka. Bisa berantakan kekuatan Jerman nantinya. Lantas dia disodorin sebuah solusi yang kontan bikin dia mendelik, tapi ya disetujuinya juga. Dan dikirimlah perintah khusus lewat telegram. Intelijen Inggris yang nonstop mengamati gerak-gerik Jerman segera menyadap pesan telegram rahasia tersebut, sekaligus berusaha mecahin kodenya. Dan jaringan spionase Orlando juga turut memantaunya. Sementara itu Conrad yang diam-diam daftar jadi tentara Inggris, semangat banget menjalani latihan fisik militer dan melahap habis doktrin, sampai akhirnya dia lulus jadi seorang perwira. Sedangkan Polly dia lagi liur ngebaca kode rahasia telegram Kaisar Jerman, yang ternyata lebih rumit dari kode togel guys. Sampai akhirnya dia berhasil memecahkannya, ya pecah telur, pret gitu. Ternyata Jerman ingin Meksiko nyerang Amerika buat pengalihan. Tapi itu jadi alat kuat bagi Inggris buat ngajak Amerika gabung memerangi Jerman. But Presiden Wilson bukanlah politikus kacangan yang gampang dikubulin kayak si Nganu itu ya. Dia tegas menolak semua prediksi dan analisa yang diajukan padanya, sampai dia menemukan bukti yang sangat kuat. Conrad yang sudah ditempatkan di garis depan terpaku. Saat komandan yang ngasih tahu, dia ditugaskan kembali ke London. Dia ngerti ada peran babehnya tuh di sana. Maka dia mencari jalan keluar yang lain. Dan solusinya adalah dengan mengirim pulang prajurit lain menemui babehnya atas nama dirinya. Sedangkan dia tetap ada di lapangan. Ya, dengan kata lain dia bertukar peran. Dan keinginan Conrad pun tercapai juga. Untuk merasakan ganasnya pertempuran melawan musuh langsung di garis depan. Tiba di sana dia langsung aja disuguhi baku tembak adu nyawa dan menjadi sukarelawan menjemput jasad kurir penting di ladang pembantaian. Saat menjalankan misi itu di tengah malam, Conrad CS mesti berduel maut melawan pasukan Jerman. Tanpa senapan, hanya menggunakan pisau sangkur. Tapi dia malah terjebak di titik tembak kedua pasukan. Dan setelah tiba di parit pertahanan, Conrad sialnya malah dituding sebagai mata-mata Jerman. Hingga akhirnya tanpa ampun dia didor sama pasukannya sendiri. Dan kematian Conrad sangat memukul sang ayah. Begitu pula bagi Polly dan Sola. Sampai meneteskan air mata. Bukti telegram Jerman yang berhasil dipecahkan kodenya sama Polly akan jadi bukti kuat bagi Amerika untuk terjun berperang di Eropa. Dan hal itu membuat murka si penggembala di atas gunung. Karena rencana besarnya bisa kacau jika Amerika terlibat. Maka kini diterjunkannya lah agen paling mematikan bagi para lelaki kencing kuda, yaitu Mata si Ratu Ublak. Orlando yang stres dan abok siang malam terkejut saat Raja George tiba-tiba nongol di ruangannya. Dan kabar dari Raja langsung menamparnya bahwa Rusia telah mundur dari perang dan Inggris takkan sanggup melawan Jerman. Sedang Amerika secara aneh tetap menolak bergabung dengan Inggris. Orlando yang lagi memble jiwanya malah nggak peduli dan itu menggerakkan Polly buat ngomporin dia sampai menggolak lagi akal dan dengkulnya. Dan tanpa diketahui Orlando, Polly telah mengikuti perintahnya buat memperluas jaringan spionase ke Gedung Putih di Washington DC. Dan hasilnya,
dia menemukan deretan kejanggalan dari sikap menghindari perang Presiden Wilson. Maka segeralah dilakukan investigasi mendalam. Bau konspirasi pun tercium di kedubes Amerika di London. Dan benar saja, begitu diselidiki, Orlando langsung disambut mesra dengan tikaman belati oleh mata yang bisa dengan cepat diatasinya. Ternyata telah terjadi kisah gelap, sebuah perselingkuhan. Presiden Wilson rupanya punya dengkul yang rapuh. Digoyang dikit sama cewek langsung lemes. Apesnya semua itu direkam sama mata si Ublak dan dijadikan ancaman agar Amerika tidak ikutan perang di Eropa. Berbekal bukti syalangka yang dikenakan dua pelaku penyerangan yang ditemuinya, Orlando melakukan penyusuran. Dan hasilnya ketemulah sebuah lokasi terpencil di pedalaman. Di sana Kingsman telah memetakan situasi dan kondisi di TKP. Dan taktik operasi yang sesuai segera dibuat. Infiltrasi langsung dengan cara yang wedan. Tapi rencana tinggal rencana, semuanya tak berjalan mulus ternyata. Pas mau beraksi, ngedadak pesawat Orlando ngalamin error. Beruntung aja dia masih selamat dan hidup, dan bisa mendarat di TKP dengan cara yang aneh bin ajaib diajarin oleh kambing gunung. Di sana dia ngelihat si Dupont lagi meeting sama Debiang Kerok dan disuruh nyebarin rekaman cabul Presiden Amerika ke media. Sayangnya, pas Orlando berupaya mengambil alih lift, dia disergap bodyguard bongsor. Tapi untung berhasil nembakin Suar sebagai tanda kepada Sola untuk segera bergerak. Dan di bawah perlindungan tembakan snipernya Polly, Sola pun mulai dengan lincah menebas musuhnya atu-atu. Sedang Orlando dibuat kepayahan sama si bongsor. Ditikam pun dia nggak kerasa, badannya tebal kayak karet ban. Dia sampai dilempar ke jurang. Sola yang tradisional di bawah sukses dengan aksi senggol bacoknya. Dan bidikan Polly syukurnya kagak pernah meleset. Orlando yang ternyata pegangan di tepi jurang akhirnya ketahuan sama si bongsor dan akan segera dihabisin. Dari bawah Sola melesat ke atas pakai tali lip pemberat yang diputus tembakan Polly. Hingga pada saat yang bersamaan si Dupont mencium tanah dan Sola meloncat menebas leher si bongsor sampai copot lepas menggelinding cai. Beres menyapu musuh di lift, target selanjutnya adalah Debiang Kerok yang masih anteng di dalam. Maka dengan taktik sapu jagat dan modal nekat, mereka berdua mengamuk brutal di gerbang masuk. Semua satpam dibikin kojor di tempat. Dan begitu masuk markas musuh, mereka langsung aja disawer hujan peluru. Si gembala masih sempat juga ngasih ceramah gratis ternyata. Sebelum akhirnya disambung dengan jual beli tembakan, dar sampai amunisi mereka habis bis. Dan di ronde berikutnya, giliran pedang yang berbicara dan beraksi. Tapi Orlando dibikin terkejut saat melihat Debiang Kerok alias si penggembala aslinya. Ternyata dia adalah Kapten Morton, orang yang dia kenal baik selama ini. Dengan kelicikannya Morton menembak Orlando pakai pistol rahasia, tapi Sola ngelindunginya hingga dia yang kena dor. Dan pecahlah duel pedang maut itu, saling bacok, saling sabet, saling tusuk, dan skill pedang anggar tingkat geledegan. Tapi jangan berharap pertarungan bersih kalau lawannya raja konspirasi. Tahu-tahu aja si Morton ngelemparin sebiji granat. Dan beruntung Orlando cepat ngambil tameng pada waktunya sampai dia mencelat keluar bangunan. Dan baku potong pun dilanjutkan di sana. Orlando akhirnya terdesak di pinggir jurang dan tinggal dieksekusi. Pedang pun diayunkan dan malah tanduk kambing yang nancep. Keadaan pun berbalik seketika. Kini Morton yang terdesak di ujung tanduk. Dan akhirnya secara resmi Orlando melepasnya pergi ke dasar jurang. Pengorbanan besar Conrad akhirnya disempurnakan sudah oleh sang ayah. How are we going to get down from here? Dan Presiden Wilson kini tanpa beban menerjunkan Amerika ke dalam Perang Dunia Pertama di benua Eropa. Pihak sekutu akhirnya memenangkan perang besar ini. Jerman dan Rusia dikalahkan dengan telak. Dari titik inilah organisasi Kingsman didirikan secara resmi.
Agen intelijen swasta ini bergerak dengan sangat-sangat rahasia secara global demi kejayaan dan hegemoni Barat. Begitulah akhir ceritanya dan film ini pun tutup buku. Tapi nggak tahu deh kalau produsernya nyium bau cuan lagi. Ya mungkin bakalan muncul lagi sequel lainnya. Ya siapa sih yang kagak doyan dolar kan? Opung aja yang udah bau tanah masih ngiler. Dan oke lah terserah aja lah. Yang penting merdeka lur.